saudara, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan besar PT BEM Finance sebagai remedial officer. Lama bekerja, saya sudah 2 tahun menjadi seorang remedial officer. Asik ya, saya suka di lapangan, di dunia luar daripada di kantor. Untuk tidak tahu mau ngapa-ngapain setiap hari, bagusnya saya di lapangan. Selain itu saya juga hobi motoran, jadi hal itu yang membuat saya menyukai pekerjaan saya sebagai orang lapangan. Saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Saya tinggal di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri, tepatnya di Air Melek. Untuk saat ini saya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai seorang anak. Hal itu yang membuat saya semakin rajin bekerja karena ada keluarga yang harus saya hidupi. Alasan saya menjadi seorang remedial officer dikarenakan saya orangnya suka tantangan. Selain itu juga untuk menambah penghasilan saya. Yang mana yang kita tahu di remedial officer itu kita menyelesaikan masalah yang tidak terpecahkan di collection. Contohnya konsumen yang sudah pindah alamat, yang sudah tidak terlacak di collection, itu yang akan saya dalami. Untuk penghasilan tergantung akan kinerja kita. Semakin kita rajin, semakin besar insentif kita. Untuk gaji UMR sesuai yang ditetapkan oleh pemerintahan. Untuk insentif, kalau kita rajin, bahkan insentif itu bisa lebih dari gaji pokok yang ditetapkan oleh perusahaan. Bisa jadi 2 kali lipat atau bahkan lebih, tergantung akan hasil kinerja kita. Hal menarik, yang pertama saya banyak bertemu orang baru dan juga menambah pengalaman bekerja sebagai remedial. Terus yang kedua, bisa menambah relasi teman, keluarga ataupun yang lain-lain. Untuk pengalaman di remedial, saya pernah sekali mendatangi rumah konsumen. Ketika saya datang di rumah konsumen, unitnya tidak ada, dibawa oleh istri konsumen. Konsumen bilang dia tidak sanggup lagi bayar dan suruh motornya untuk ditarik. Akan tetapi saya disuruh menunggu. Setelah saya disuruh menunggu dari pagi, disuruhnya siang, dari siang disuruhnya sore, dari sore sampai malam menunggu konsumen tersebut. Akan tetapi sampai dengan malam istri konsumen tersebut juga kunjung tidak pulang gitu. Setelah itu saya juga bertanya ke konsumennya, kenapa ini belum pulang-pulang ibunya pak? Begitulah kira-kira bahasa saya sama konsumennya. Alasannya mungkin lagi ke pasar, mungkin lagi ini, dengan 1001 alasan. Terus tiba-tiba setelah tidak lama, setengah jam lah kira-kira, konsumen tersebut seperti orang kerasukan. Ya pokoknya semua hal disebut sama konsumen itu, dan saya diusir, disuruh pergi dari rumah konsumen tersebut. Ya saya bingung, kenapa tiba-tiba bapak itu seperti itu, sementara sebelumnya masih enak, ngobrolnya masih baik-baik aja gitu. Dan terakhirnya saya juga tidak mau pergi, bapak tersebut bangun dan berlari ke belakang, ngambil parang bengkok. Parang tersebut bengkok dan saya dikejar pakai parang tersebut. Ya daripada saya mati konyol, ya bagus saya menghindar. Dengan catatan sebelum saya pergi, saya bilang sama bapak tersebut, saya kasih waktu 3 hari. Kalau memang 3 hari tidak ada, saya akan datang lagi. Seperti biasa ya, aktivitas yang saya lakukan sehari-harinya. Di pagi hari saya bangun tidur, mandi, persiapan berangkat ke kantor. Setelah itu saya berangkat menuju ke kantor. Setelah sampai di kantor, saya melakukan absensi. Setelah absen, kita melakukan briefing all divisi ya. Setelah briefing all divisi, kita briefing per divisi dengan atasan, mengatur strategi apa yang harus kita lakukan nanti ketika menjumpai konsumen. Setelah melakukan briefing divisi, saya melakukan persiapan untuk ke lapangan, melengkapi kwitansi, surat tugas, surat penarikan. Setelah itu saya berangkat ke lapangan dan melakukan aktivitas di lapangan penagihan ke konsumen. Di sore harinya saya kembali ke kantor dan menjumpai atasan saya, melaporkan apa hasil yang saya dapat di lapangan, apa hasil aktivitas saya hari ini di lapangan.
tipe konsumen yang disukai dan yang tidak disukai. Ketika saya melakukan kunjungan, hal pertama yang saya lakukan, saya baca karakter konsumen dulu. Kadang ada konsumen yang bisa kita kerasi, ada konsumen yang bisa kita dampingi, ada konsumen yang harus kita rayu. Untuk konsumen yang tipe konsumen yang saya sukai, ya semua orang pasti suka ya, ketika kita datangi konsumen itu langsung bayar tanpa banyak minta janji-janji. Untuk tipe konsumen yang tidak disukai, saya pernah menjumpai konsumen, kalau dipandang mata secara materi konsumen itu mencukupi ya, contohnya rumah besar, punya mobil, punya motor, akan tetapi dia kreditnya macet dengan kita dan masih bisa sombong, contohnya oke, besok bisa aku bayar tuh, gampang kalau segitu. Akan tetapi sampai dengan akhir bulan juga belum ada penyelesaian dari konsumen tersebut. Itu tipikal konsumen yang tidak disukai. Untuk tips dan trik menjadi seorang remedial officer itu, kalau dari saya gampang ya. Kalau untuk tips, yang pertama, lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diarahkan. Terus yang kedua, lakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, jangan pernah melakukan kecurangan. Banyak kecurangan ya di lapangan. Hal itu yang akan menghancurkan karir kamu untuk di masa depan nanti. Terus yang keempat, ingat masih ada keluarga di rumah yang harus kita nafkahi. Untuk trik menjadi seorang remedial officer itu ya, menurut saya banyak trik yang harus kita lakukan, karena di bucket remedial itu yang mana kita tahu itu bucket masalah semua ya. Cara saya, trik saya, yang pertama, baca dulu karakter orang tersebut, konsumen tersebut, karena banyak nih karakter konsumen. Ada konsumen yang harus kita kerasi, ada konsumen yang harus kita baik-baiki, dan ada juga konsumen yang harus kita rayu. Terus yang kedua, trik dari saya, negosiasi. Negosiasi itu berpengaruh penting ya untuk menyelesaikan suatu masalah, karena semakin kita jago bernegosiasi, semakin besar peluang masalah tersebut akan terpecahkan.